ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia cinta terhadap dirinya sendiri. Coba bayangkan kalimat dengan kalimat hatta yuhibba, sampai dia mencintai. Makna mencintai apa? Kita suka dengan apa yang disukai oleh saudara kita, dan kita benci apa yang dibenci oleh saudara kita. Kita susah ketika saudara kita merasakan kesusahan, ketika senang mereka rasakan, maka kesenangan pun akan hadir di dalam hati kita. Maka itu yang dibangkitkan oleh Rasulullah, rasa cinta antar sesama manusia. Yuhibba li akhi, mencintai. Maka proses yang dilakukan oleh Rasulullah ketika perjalanan pertama hijrah dari Mekah ke Madinah apa? Yang dilakukan bukan mengatakan ayo kalian semua sholat jamaah tepat pada waktunya, ayo perbanyak puasa sunnah, ayo kita naik haji, ayo fulan, ayo fulan. Tidak. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan antara muhajir dan ansar, sehingga mereka menjadi seperti saudara yang lahir daripada satu ibu kandung yang sama. Harta mereka bisa dibagi karena adanya kasih sayang. Tempat tinggal mereka bisa berbagi karena adanya kasih sayang. Maka semua ini sudah diimplementasikan oleh masa ke masa, yaitu masa Rasulullah SAW. Dan saya yakin inilah yang sudah dan senantiasa akan dilakukan oleh ACT, Aksi Cepat Anda. Alhamdulillah hari ini temanya sangat luar biasa sekali. Saya butuh ini. Ya, bangkit bangsa, saya mau bilang apa ini? Ya, saya biasanya saya menunggu ya. Mana kayak bangkit bangsa bukan? Ya, apa? Nyonya bangkit, dia udah ada bukan? Ada bangkit. Akan tetapi semangat daripada teman-teman ACP ini membangkitkan, ya, semangat saya sendiri untuk membaca kembali, untuk belajar kembali, untuk mentalaah kembali apa-apa saja yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan bersama para sahabat dan bersama para ulama untuk membangkitkan sebuah bangsa, sehingga kita bisa menyelamatkan bangsa ini. Kita bisa membuat bangsa kita adalah bangsa yang mandiri, bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka daripada jajahan-jajahan orang yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Saya mengutip sebuah perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang mengatakan hadis ini adalah sebuah hadis yang marfu', ya, arti marfu' sampai kepada Rasulullah SAW. Tetapi karena derajatnya banyak ulama yang menyatakan derajatnya mursal, artinya tidak sampai kepada Rasulullah, maka saya katakan ini hanya pendapat atau perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa yang beliau katakan? Qawamud dunia bi arba'ati asya. Dunia itu akan berdiri, akan kokoh, atau sebuah bangsa itu akan berdiri dan kokoh dengan 4 sebab, dengan 4 perkara. Jadi kalau kita sebutkan negara, belum bicara pada negara. Nah, dengan 4 sebab. Nah, ya, ada orang non-muslim mau masuk Islam, begitu dia dengar, ya. Jadi yang harus saya pahami pertama dari Islam itu apa? Oh, rukun Islam 5 perkara. Duluan perkara. Duluan dapat perkara. Maknanya adalah 4 sebab. 4 sebab. Ya. Qawamud dunya bi arba'ati asya. Yang pertama, bangsa itu akan berdiri bahagia dunia dan akhirat dengan ilmu ulama. Ilmunya para ulama. Ulama yang mana? Ulama yang benar-benar menjalankan perintah sebagaimana perintah daripada Allah. Ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi, menukilkan juga pendapat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Walaupun derajatnya dhaif, akan tetapi maknanya kuat di dalam hati kita untuk membangkitkan semangat kita. Apa itu yang beliau katakan? Ulama yang ilmunya sesuai dengan amalannya. Amalannya sesuai dengan ilmunya. Maka 2 hal ini adalah merupakan ulama yang harus kita dengarkan. Ketika keberadaan mereka di tengah-tengah kita,
maka mereka akan menjadi cahaya. Ketika keberadaan mereka di tengah-tengah kegelapan dapat menerangi daripada kejahilan kita terhadap pemahaman kita kepada agama. Bukan malah sebaliknya. Mereka yang mengajak kita kepada kesesatan, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Mereka mengeluarkan seseorang daripada cahaya kepada kegelapan. Tidak, ini bukan ulama. Dinamakan dengan ulama adalah mereka yang berbicara sesuai dengan amalan, yang beramal sesuai dengan ilmunya. Maka ini adalah ulama. Maka kita patut kehilangan ketika ulama itu sudah jauh. Bukan seperti saya. Kalau seperti saya mati banyak nilai. Tapi ulama-ulama Abu Bakar, Abu Kumin, Abu Mudi, abu-abu kita yang sudah kita karismatikan, mereka adalah orang tua kita, mereka adalah lambang dunia kalau bahasa Aceh. Mereka yang mempertahankan dunia ini, lambang dunia. Tanpa ada aku, maka mungkin ini tidak bisa ditempel. Ya, meja ini tidak akan bisa seperti ini. Maka mereka yang disebut dengan para ulama, ketika mereka sudah kembali kepada Allah, kita patut bersih. Kenapa? Mereka meninggal, belum tentu akan ada lahir orang seperti mereka. Kalau ada orang kaya yang meninggal, akan lahir banyak orang kaya yang lain. Kalau ada orang yang pintar bisa membangun sebuah gedung dengan arsitek yang luar biasa, desain yang luar biasa, dia meninggal, akan lahir arsitektur yang lain. Tapi kalau ada ulama yang kembali kepada Allah, maka inilah yang disebut oleh Rasulullah, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu sebagai tanda-tanda kiamat itu sudah dekat, adalah dicabutnya ilmu pengetahuan. Apakah dicabut ilmu begitu kita jalan ilmu hilang? Nah, atau amnesia, atau begitu ada ulama ini berpidato ini ketika pengajian tiba-tiba ilmunya hilang. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu spontanitas, tidak. Walakin yanzi'uha binasihil ulama. Maka tetapi dicabut ilmu oleh Allah dengan dicabutnya, dipanggilnya ulama-ulama. Hatta la yabqa, sampai tidak ada tinggal di antara manusia itu orang-orang yang pintar. Jadi yang tinggal itu adalah orang-orang yang tidak pintar, dan setengah pintar yang lebih bahaya. Pintarnya setengah-setengah. Nah, pintarnya setengah-setengah. Kemudian datang orang fasa'alu, kemudian datang orang bertanya kepadanya. Fa'aftu bighairi ilmin, lalu dia berfatwa tanpa adanya ilmu pengetahuan, atau dia berfatwa sesuai dengan kepalanya, tidak sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan oleh para ulama di dalam berfatwa. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada kaidah-kaidah fatwa. Fa'aftu bighairi ilmin, kemudian dia berfatwa tanpa adanya ilmu. Fa'adallu, maka dia sesat, wa'adallu, dan menyesatkan. Maka ini yang paling berbahaya. Maka hari ini, kalau kita ingin mendirikan kembali sebuah bangsa dengan penuh peradaban, kita kembalikan keemasan umat Islam yang memegang di berbagai lini kehidupan bangsa, maka kembali kepada para ulama. Kepada ulama, ketika seorang politikus yang ingin bersanding atau bersaing di dalam kancah politik, mintalah nasihat kepada para ulama. Berbeda dukungan seorang ulama kepada tokoh-tokoh yang lain, jangan menjadikan lisan kita mudah untuk mencaci para ulama. Ini sedih. Ini alhamdulillah ada insan pers, orang-orang media yang saya yakin mereka adalah orang-orang yang mencintai para ulama. Banyak kita lihat, begitu ulama itu tidak mendukung dirinya, langsung keluar dari mulutnya adalah apa yang ada dalam hatinya, kebencian terhadap ulama. Nyopang fatwa sesuai keinginan kita nyat ulama dulu. Menyahana sesuai dengan keinginan kita nyat ulama masuk. Ulama yang buruk, na'udzubillah. Ingat, inna dima'al ulama masmumah. Sesungguhnya inna luhumal ulama, kata Ibnu Asakir, bahwasanya daging para ulama itu beracun. Kenapa disebut daging itu beracun? Karena orang yang menghibah orang lain ibarat memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka orang yang menghibah ulama ibarat memakan
daging ulama yang sudah mati. Dagingnya beracun. Kalau beracun berarti efeknya akan mati. Tidak mati tubuhnya, tetapi mati hatinya. Ketika dia sakaratul maut, ketika dia akan mati, ibtalahu Allah bimautil qalbi, Allah matikan hatinya. Alhamdulillah. Maka ini adalah hal yang pertama. Berdirinya sebuah bangsa, bangkitnya sebuah bangsa dengan ilmunya para ulama. Maka jangan pernah bosan kepada kita semua, baik itu yang ada di studio, tidak di studio, melalui betul ini ataupun yang menyaksikan langsung di live streaming Facebook. Maka yang perlu kita pahami, kembalilah kepada agama. Dalam hal apapun, Anda ingin bertanding atau bersanding di dalam dunia politik, kembali kepada agama. Ingin membuka sebuah usaha, kembali kepada agama. Ingin membantu orang lain tapi tidak tahu caranya yang baik, kembali kepada agama. Karena mereka yang akan meluruskan apa yang terkadang kebaikan itu hanya niatnya yang lurus, tetapi terkadang jalannya itu harus kita tempuh, jalan yang berliku. Ini yang pertama, ilmu ulama. Kemudian yang kedua, wa'adilul umara, adilnya para umar, adilnya para pemimpin. Kenapa penting adilnya seorang pemimpin? Pemimpin itu akan adil kalau yang memilih pemimpin sudah adil. Kalau yang memilih pemimpin itu tidak adil, maka akan lahir pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Akhirnya mereka akan menindas orang-orang yang pernah memilihnya. Sebabnya kenapa? Sebabnya adalah dari mukaddimahnya sudah salah. Kalau di dalam mumantik disebut mukaddimahnya saya sudah salah, maka natijahnya pasti salah, hasilnya pasti salah. Ketika suara kita bisa dibeli oleh seorang pemimpin yang ingin berkuasa, maka yakinlah dengan uang 100.000 yang diberikan kepada Anda, dia akan menindas Anda bahkan dengan uang triliunan rupiah. Maka adilnya para umara. Maka umara dengan ulama ini harus bersanding. Seorang ulama jangan meninggalkan seorang umara, tetapi doakan agar dia tidak zalim. Seandainya dia zalim, bagaimana sikap kita? Apakah meninggalkan kezaliman? Tidak. Tetapi peganglah tangannya, ajaklah dia untuk keluar daripada kezaliman. Maka teman-teman kita yang melakukan aksi unjuk rasa, demonstrasi, ingin menyuarakan isi hati mereka dengan damai, dengan santun, dengan cara supaya bisa didengarkan oleh para penguasa, tidak merusak, tidak anarkis, maka ini diperbolehkan di dalam agama. Kecuali tujuan utama bukan untuk menyuarakan pendapatnya, tetapi untuk merusak. Maka dari pertama dia melangkah, dia sudah berdosa. Untuk apa dia hancurkan meja? Sedangkan meja ini tidak melakukan kezaliman terhadapnya. Yang malahan ada, kalau meja ini sudah rusak, dapat anggaran untuk buat baru. Kalau kantor sudah rusak, ya anggota dewan tidak masuk kantor, alasan kantor rusak. Tidak ada lagi kursi, pagar rusak, alhamdulillah bisa lotkan budget yang baru. Akhirnya ada proyek baru. Jadi yang rugi siapa? Yang rugi rakyat, dibangun dengan uang rakyat. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Adilnya para umara. Maka dikatakan kaidah. Apa itu? Alal ulama al-fatwa wa alal umara at-tanfidh. Kepada ulama harus memberikan fatwa kepada pemimpin. Pemimpin melaksanakan dan mengeksekusi fatwa tersebut. Kalau ini tidak berjalan, maka semua pemerintahan itu akan rusak. Ulama kadang berbagi fatwa. Di pemerintah mantan klaim fatwa. Kadang tausiah kali fatwa kali, ya dumban nasihat kali, hanya itu pakai advice kali, ya apa yang pakai bahasa Inggris. Hanya mufawwid, maka ini tidak akan berjalan mulus sebuah pemerintahan. Maka dikatakan alam ulama ini tugasnya adalah fatwa sesuai dengan kaidah dasar hukum Islam. Sedangkan untuk tanfidz, eksekutor itu adalah pemerintah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah hal yang kedua di dalam kita membangun
dan mendirikan sebuah bangsa. Kemudian yang ketiga, wasakhaul aghniyah, dan dermawannya para orang-orang kaya. Nah, ini sangat penting juga. Keberadaan orang kaya di dalam sebuah negara ini juga menentukan kenapa pemerintah mungkin tidak akan mencapai begitu banyaknya jumlah penduduk, akan tetapi yang mencapai mereka adalah orang-orang kaya yang hidup di sekeliling mereka. Maka inilah tugas daripada ACT yang sudah dilakukan. Mereka datang, kemudian mereka menyampaikan tujuan daripada program ini, ya, program Bangkit Bangsaku misalnya, atau program seperti ini, yang luar biasa itu program, yaitu memberikan modal usaha kepada pelaku usaha mikro. Luar biasa itu. Jangan hanya kita mencaci riba, haram, ibarat berzina dengan ilmu kandung. Solusinya apa? Ya. Solusinya di mana? Kita hanya mencaci orang yang melakukan usaha, dia tidak ada modal usaha, imannya juga tipis, sehingga dia pakai rentenir untuk mengambil usaha. Lalu kita katakan ini haram, badilnya mana, gantinya mana? Ketika Anda berani mengatakan yang haram, nah maka kalau kita sudah berani mengatakan itu haram, kita harus siap dengan badil, dengan ganti yang halal. Kita siap mengatakan riba itu haram. Oke, dukung semua kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Media, insan pers, dukung. Jangan ada lagi rentenir ataupun asuransi atau lembaga keuangan yang non perbankan atau bahkan perbankan itu sendiri yang masih melakukan praktek konvensional atau praktek riba. Ini sudah ada kanunnya, kenapa kita tidak mendukung? Bahkan ini yang sudah diatur, yang sudah difatwakan, sudah dibahas, sudah disosialisasikan, tetapi ini tidak berjalan. Kenapa? Ternyata sedikit dukungan daripada pemangku jabatan atau orang-orang yang ada di dalam pemerintahan. Maka hal yang dilakukan tadi, rame-rame kita mengajak untuk membentuk sebuah modal usaha berikan kepada mereka yang membutuhkan untuk membuka usaha mikro. Usaha yang kecil, tetapi itu dapat menyelamatkan perutnya dan perut anak-anaknya yang ada di rumah. Mereka tidak mengambil daripada hari ini, sehingga mereka mencaruh-caruh dari diri. Maka ini harus kita dukung. Oh, saya tidak bisa mendukung dengan uang saya, karena saya bukan orang. Kita punya lisan. Sampaikan. Oh, saya tidak bisa menyampaikan. Kalau saya sampaikan, menalung mami, menalung terbang. Nah, oke, tidak masalah. Silakan tulis di media sosial. Karena hari ini lisan sudah bertransformasi kepada jadi gimana kita. Semua sudah pakai masker. Nah, berbicara sudah sedikit, jumpa udah jarang, jaga jarak. Kalau berbisik tidak didengar, ya udah. Nah, silakan dukung mereka dengan cara share and like atau like and share. Nah, kedua, subscribe kedua. Yang kedua ini untuk maka sakhaul aghniyah, dermawannya orang-orang kaya. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan oleh Allah 4 tahun, mungkin orang lain lebih lagi daripada saya, lebih alim lagi, sempat belajar di Mesir. Saya adalah orang yang pergi ke Mesir itu dengan uang cicilan. 2006 saya berangkat ke Mesir itu dengan uang yang pas-pasan. Sampai di sana 6 bulan, masih ada abang kandung di sana. Setelah 6 bulan beliau pulang balik ke sini ke Indonesia. Saya tinggal di sana sendiri, tidak ada saudara, hanya teman-teman seperti. Akhirnya bagaimana? Alhamdulillah dengan nilai yang bagus, kami mendapatkan beasiswa dari Baitul Mal. Ya. Punya siapa Baitul Mal? Punya Mesir? Bukan. Ternyata Baitul Mal tersebut, lembaga zakat tersebut adalah dari Kuwait, yang memberikan beasiswa kepada ratusan ribu mahasiswa asing yang belajar di Al-Azhar Syarif. Bukan cuma Indonesia, semua negara yang mendapatkan nilai jayyid, baik atau jayyid jiddan atau mumtaz, mereka berikan beasiswa. Bahkan sebelum saya sampai itu,
Bahkan yang makbul yang mendapatkan cukup juga mendapatkan beasiswa. Itu tiap bulan kita ngantri di bank, ibarat PNS narik uang setiap awal bulan. Alhamdulillah selama 4 tahun di sana, ya, yang berkirim bank di Indonesia karena Indonesia terbatas ekonomi itu hanya 4 juta. Selain daripada itu, alhamdulillah diberikan berkah oleh Allah fi ardil kinana, ardil anbiya Mesir. Ternyata sangat banyak muslimin di sana, orang-orang yang dermawan. Pernah kami melakukan iktikaf. Ini bukan untuk ria, akan tetapi ini adalah untuk membangkitkan semangat kita bagi yang mendengar atau bagi kita yang di sini menyampaikan kepada orang lain. Pernah kami iktikaf itu tahun 2008 ke provinsi. Saya terus terang karena iktikafnya itu akhir bulan, ya, pertengahan bulan udah habis uang, kosong. Saya pinjam uang cuma cukup untuk ongkos naik. Kalau di sini namanya air, nah kalau di sana namanya trampo. Naik trampo dari Kairo perjalanan ke provinsi ke India itu sekitar 2 jam. Cuma itu uang modalnya. Saya pikir tawakal Allah. Iktikaf 10 Ramadan terakhir. Ternyata di sana bukan hanya kita mendapatkan uang diberikan oleh para muslimin, bahkan untuk berbuka puasa dan sahur dari hari pertama ketika sampai setelah sholat Idul Fitri itu semua disediakan. Jadi saya puasa naik berat badan, bukan kurang badan. Nah, ya, ada muslimnya itu orang Mesir, orang yang sudah tua, yang tua sudah pensiun, itu membangunkan mahasiswa Indonesia karena kita tidur itu habis subuh jam 7 istirahat sebentar, jam 10 bangun, jam 10 siang, maka jam 10 pagi, kemudian dibangunkan dengan uang gini, uang pon. Masing-masing setiap hari dapat 100 pon. Bayangkan 10 hari, akhirnya 1000 pon. Nah, saya pergi dengan utang 5 pon, pas pulang bawa 1000 pon. Alhamdulillah. Itu berkah muslim. Masjid yang didirikan oleh persatuan dokter yang ada di provinsi tersebut. Ternyata luar biasa. Kenapa? Sakhaul aliyah. Dermawannya orang-orang yang kaya. Kemudian jangan kita pikir faktor yang keempat ini tidak penting. Faktor yang keempat untuk memandirikan sebuah bangsa dan menyelamatkan sebuah bangsa adalah doaul fuqara. Doanya orang-orang yang fakir dan miskin. Ketika perut mereka kosong, mereka menadahkan tangannya ke atas, meminta kepada Allah agar diberkahi bumi ini, diberkahi bangsa ini, maka Allah menurunkan keberkahan kepada bangsa ini. Mereka berdoa agar orang kaya itu dapat menjadi wasilah mereka mendapatkan rezeki yang diberikan oleh Allah, maka ini akan tercapai doanya orang-orang yang miskin. Maka kalau nggak ada orang miskin susah juga. Coba deh. Kalau nggak ada orang miskin, maka ini jadi satu persoalan baru. Kenapa? Mau dikemanakan uang? Pernah terjadi di dalam masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Pada waktu itu seorang yang mengambil zakat melapor kepada khalifah, wahai khalifah, ada persoalan. Kenapa orang tidak mau bayar zakat? Bukan, wahai khalifah, zakat sudah kami kumpulkan. Bagaimana ini caranya? Tidak ada lagi mustahik. Tidak ada lagi mustahik di tempat kita. Semua mereka adalah muzaki. Semua mereka adalah orang yang sudah wajib berzakat. Akhirnya bagaimana? Dibawalah zakat tersebut ke negeri yang terdekat. Ini yang kita inginkan. Dengan doa-doa daripada orang-orang yang fakir miskin, orang yang kaya ditambah kekayaannya oleh Allah. Pemerintah yang memimpin dan menguasai mereka didoakan menjadi pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil yang pertama disebutkan oleh Rasulullah, orang yang dilindungi oleh Allah di hari tiada perlindungan, yaitu hari kiamat. Imamun adil. Ya, ada artis di sana namanya Adil Imam. Balik. Artis Mesir. Ya, kayak Dono kayaknya. Namanya Adil Imam. Ada orang-orang Mesir. Ya, awal man dakhala jannah imamun adil. Yang pertama masuk surga itu adalah imam yang adil. Wa akhiru adil. Dan yang terakhir adalah adil imam. Jadi ini adalah perucapnya orang-orang Mesir. Maka
Ini adalah 4 faktor. Kenapa faktor ini penting? Falaula ilmul ulama lahalakal jahilun. Tanpa ada ilmu para ulama, maka orang-orang bodoh ini akan hancur, akan binasa. Binasa karena kebodohannya. Orang-orang bodoh ini akan binasa karena kebodohannya. Sebenarnya permasalahan di negeri kita ini tidak banyak. Ya, Kandarasi. Tidak banyak persoalan di negeri kita. Persoalan makin banyak karena banyak orang bodoh yang berbicara. Imam Al-Ghazali mengatakan, "Lau sakata al-jahil lartafa'al khilaf." Seandainya orang bodoh mau diam, maka tidak terjadi perbedaan. Sekarang masa pandemi, semuanya jadi ahli medis, semuanya jadi dokter. Ini obat corona lemon dengan air hangat campur kasih madu, itu obat paling ampuh. Itu KPC itu nyaman. Ya, jadi kenapa orang-orang ini menjadi ahli dadakan? Yang ahli media mereka menulis, datang orang bodoh jadi ahli media, mereka menulis apa yang mereka suka, sehingga terjadilah hoax. Dimakan hoax oleh masyarakat, akhirnya terprovokasi. Setelah terprovokasi, mereka melakukan anarkis. Alhamdulillah, hancur negara. Maka bahaya. Kalau seandainya bukan dengan ilmu ulama, maka orang-orang bodoh ini akan binasa. Kemudian, walau la adlul umara la akalan nas ba'dhum ba'dha. Seandainya bukan karena keadilan seorang pemimpin, maka sesama manusia akan saling memakan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Demi mendapatkan nilai plus daripada penguasa yang zalim. Ini kalau tidak dengan adilnya para umara, semua orang akan berlomba-lomba untuk dekat dengan penguasa. Cara mendekati penguasa adalah dengan naik di atas pundak orang lain. Cara mendekati penguasa agar dekat dengan penguasa adalah dengan cara menghina orang lain agar dirinya terpuji. Maka ini mereka akan saling memakan, mereka akan saling menerkam. Mungkin di matanya orang dalam menerkam orang atau dalam dibelakang. Ya, mungkin saya yang protes, ini pemerintah tidak pelan-pelan. Kalau saya protes, karena saya masih menjadi rakyat. Coba kalau saya jadi Jokowi, mungkin lebih parah loh keberatan. Maka kenapa? Pentingnya keadilan seorang pemimpin supaya manusia tidak saling membinasakan antara satu dengan yang lain, tidak saling makan, tidak saling membunuh, tidak saling menghancurkan demi mendekati seorang penguasa yang zalim. Kemudian seandainya walau la saqaul aghniya la halakal fuqara. Seandainya bukan karena kedermawanan daripada orang-orang kaya, maka orang-orang fakir ini akan binasa. Ingat, kebinasaan orang fakir bukan binasa hidupnya, tetapi binasa imannya. Coba lihat ketika tsunami, ketika tim relawan tidak hadir dari umat Islam memberikan mereka makanan, bahkan mereka mau mengganti keimanannya dengan 1 kardus Indomie. Mereka akan menjual agamanya demi dunia yang ada pada tangan orang kaya. Maka kalau orang kaya ini terpanggil hatinya, orang kaya begitu melihat logo ACT, begitu melihat program ACT, begitu melihat ini yang pemasokan pengiriman beras besar-besaran ke Palestina yang sedang dijajah oleh Israel lahir kita, maka kita semangat memberikan bantuan. Ini adalah untuk korban banjir yang ada misalnya di kemarin di Kabema. Ini untuk korban gempa di Pidijaya. Luar biasa, akan terpanggil jiwa orang-orang kaya untuk menyelamatkan. Sebenarnya bukan kita selamatkan perut mereka, tapi kita menyelamatkan keimanan mereka agar tidak tergadaikan dengan 1 kardus Indomie. Maka ini sangat penting. Falaula sahabul aghniya halakal fuqara. Dan seandainya juga falaula du'aul fuqara la halakal aghniya. Dan seandainya bukan karena doa orang-orang yang fakir dan miskin, maka orang-orang kaya di dalam daerah, di dalam negara tersebut ini akan dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Kata Imam Sya'rawi, apabila engkau mendapatkan seorang yang miskin dan fakir di dalam sebuah negara Islam, ketahuilah ada orang kaya yang memakan harta mereka.
law wajadta faqiran fi dawlatil muslimin fa inna hunaka